Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan anugerahnya kami dapat menyelesaikan tugas ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah program linear. Yang terhormat Ibu Dr. Siti Suleha Nur Hajarul Rahmah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ini, dan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan selanjutnya, setelah perkenalan tadi, kami akan membahas tentang topik dalam mata kuliah ini berjudul tentang penjadwalan shift optimal staf toko Granto Serba dengan program linear parametrik. Nah, yang melatar belakanginya, yang pertama, Granto Serba ini menghadapi fluktuasi jumlah pengunjung. Yang kedua, saat ini penjadwalan shift belum berbasis analisis matematis. Yang ketiga, dampak risiko kekurangan dan kelebihan staf. Pun tujuan dilakukannya analisis ini, yang pertama, untuk menentukan jumlah staf optimal untuk shift pagi dan shift sore. Yang kedua, untuk meminimalkan biaya tenaga kerja. Yang ketiga, untuk mengembangkan model optimasi berbasis program linear. Dan yang terakhir, menganalisis sensitivitas dan perubahan parameternya. Pada penelitian ini, kami membahas mengenai bagaimana mengatur penjadwalan shift karyawan pada toko Granto Serba. Manajemen sumber daya manusia sangat penting, terutama karena jumlah pengunjung pada toko retail selalu berubah-ubah. Jika jumlah staf tidak sesuai kebutuhan, misalnya terlalu ramai pada jam sepi atau kurang pada jam ramai, maka bisa menyebabkan biaya meningkat dan kualitas layanan bisa menurun. Dari kondisi tersebut, kami merumuskan beberapa pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana cara menentukan jumlah staf yang optimal di setiap sesi? Yang kedua, bagaimana meminimalkan biaya tenaga kerja tanpa mengurangi kualitas layanan terhadap pelanggan? Yang ketiga, model matematika apa yang paling tepat untuk digunakan dalam proses optimasi ini? Dan yang terakhir, bagaimana perubahan parameter seperti jumlah ketersediaan karyawan atau kebutuhan minimal staf dapat mempengaruhi solusi optimal yang diperoleh. Penelitian ini bukan hanya memberikan manfaat secara teoritis tetapi juga secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperlihatkan bagaimana program linear bisa digunakan dalam masalah penjadwalan nyata. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pengelola toko Granto Serba dalam membuat jadwal karyawan yang lebih efisien, tepat jumlah, dan tentunya lebih hemat biaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menentukan jumlah optimal staf untuk shift pagi dan sore. Nah, yang kedua yaitu menghasilkan sistem penjadwalan yang efisien dan hemat biaya. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan model matematika untuk mengoptimasi penjadwalan staf. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kajian literatur. Yang pertama, program linear. Program linear menjadi metode dasar yang digunakan karena mampu meminimalkan biaya dan memaksimalkan hasil dengan tetap mempertimbangkan kendala linear. Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan metode simplex maupun metode grafik, serta memiliki ciri fungsi tujuan dan fungsi kendala yang secara keseluruhannya berbentuk linear dan bernilai non-negatif. Yang kedua yaitu penjadwalan, yaitu mengatur tenaga kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan mempertimbangkan kriteria optimasi waktu, biaya, maupun kombinasi dari keduanya. Nah, yang ketiga yaitu analisis sensitivitas dan parametrik, yaitu untuk melihat bagaimana perubahan biaya, kebutuhan tenaga kerja, dan parameter lain mampu mempengaruhi solusi optimal. Nah, yang keempat yaitu integer linear programming, yang turut menjadi bagian penting terutama ketika variabel keputusan harus berupa bilangan bulat, baik itu dalam bentuk pure integer programming, mixed integer programming, maupun 0 sampai 1 IP. Jenis dan sumber data. Pada penelitian kali ini, kami menggunakan jenis data kualitatif, di mana data ini kami olah sehingga
kami dapat menjadikan data ini sebagai model dalam optimalisasi penjadwalan jam kerja. Adapun sumber data terdiri dari data primer, di mana data primer ini kami peroleh langsung dari wawancara oleh pihak operasional toko Grand Toserba. Nah, adapun sumber sekunder, di mana sumber sekunder ini kami peroleh dari literatur, jurnal maupun data eksternal dari toko Grand Toserba. Langkah-langkah penelitian. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Alat dan perangkat lunak. Pada penelitian kali ini, kami menggunakan QM for Windows sebagai perangkat utama untuk menyelesaikan model linear programming. Nah, QM for Windows ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya yang pertama, karena memiliki tampilan yang mudah digunakan. Yang kedua, mampu menghasilkan solusi dengan cepat. Dan yang ketiga, karena memiliki fitur analisis sensitivitas. Nah, QM for Windows ini digunakan untuk memasukkan yang pertama, fungsi tujuan, yang kedua adalah variabel keputusan, dan yang ketiga adalah kendala untuk menyusun model optimasi. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana model matematis disusun untuk menentukan jumlah optimal karyawan pada shift pagi dan shift sore di toko Grand Toserba. Nah, yang pertama itu variabel keputusan. Pertama, kita menentukan variabel keputusan, di mana X1 adalah jumlah karyawan pada shift pagi dan X2 adalah jumlah karyawan pada shift sore. Nah, total karyawannya adalah Z sama dengan X1 ditambah X2. Nah, variabel ini menjadi dasar dari seluruh perhitungan dalam model. Nah, yang kedua, fungsi objektif. Nah, tujuan utama dari pemodelan ini adalah meminimalkan total biaya gaji karyawan, karena gaji karyawan adalah 4 juta per bulan. Maka fungsi objektifnya adalah minimalkan Z sama dengan 4 juta X1 ditambah 4 juta X2. Artinya kita ingin mencari kombinasi jumlah karyawan pada pagi dan sore yang menghasilkan total biaya serendah mungkin, tetapi tetap memenuhi kebutuhan operasional. Nah, yang ketiga, kendala-kendala model. Nah, model ini memiliki beberapa batasan yang harus dipenuhi. Nah, yang pertama yaitu batas minimum karyawan pada per shift. Nah, yang pertama itu X1 lebih besar atau sama dengan 20, X2 lebih besar atau sama dengan 20. Nah, ini berarti setiap shift harus memiliki paling sedikit 20 karyawan. Nah, yang kedua itu kapasitas total tenaga kerja. Nah, total karyawan yang tersedia tidak boleh melebihi kapasitas toko, yaitu X1 ditambah X2 lebih kecil atau sama dengan 52. Nah, yang ketiga, batasan jam kerja mingguan. Setiap karyawan hanya bekerja 6 hari per minggu, sedangkan toko beroperasi 7 hari per minggu, sehingga batasan jam kerja dirumuskan 6 dikali X1 ditambah X2 lebih kecil 7 dikali X1 ditambah X2. Nah, keterangannya di sini, di mana 6 itu adalah jumlah hari kerja karyawan dan 7-nya adalah jumlah hari operasional toko, dan X1 ditambah X2 adalah total karyawan yang tersedia. Maksudnya, total hari kerja yang disediakan karyawan harus cukup untuk memenuhi kebutuhan hari operasional toko. Nah, yang keempat yaitu non-negative constraint. Nah, kedua variabel harus bernilai tidak negatif, yaitu X1 dan X2 lebih besar atau sama dengan 0. Selanjutnya yaitu asumsi dasar model. Untuk membangun model yang konsisten, beberapa asumsi digunakan. Yang pertama, biaya gaji sama, yaitu 4 juta untuk semua karyawan di kedua shift. Nah, yang kedua, X1 dan X2 diasumsikan bilangan bulat karena jumlah karyawan tidak mungkin pecahan. Nah, yang ketiga, data batasan minimum 20 orang per shift dan maksimum 52 orang diperoleh dari wawancara dengan pihak toko. Nah, yang keempat, pada kendala jam kerja, interpretasi yang digunakan adalah karyawan bekerja 6 hari, sementara toko itu buka 7 hari, sehingga diperlukan perbandingan total hari kerja tersedia dengan hari kerja yang dibutuhkan. Nah, yang kelima yaitu model linear. Ini belum memaksakan solusi integer. Jika dibutuhkan, penyelesaian ini dapat dilanjutkan dengan metode integer programming.
Nah, sebagai kesimpulannya atau penutup, melalui formulasi ini kita dapat menentukan kombinasi jumlah karyawan pada shift pagi dan shift sore yang paling efisien, sehingga biaya gaji minimum dapat dicapai tanpa mengorbankan kebutuhan operasional toko. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan yang telah dilakukan oleh kelompok saya. Yang pertama yaitu di mana solusi dasarnya atau baseline-nya. Nah, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Kiam for Windows, model penjadwalan tenaga kerja pada toko Grand Toserba itu menghasilkan solusi optimal, yaitu di mana X1 sama dengan 23,33 sekian dan X2-nya sama dengan 23,33 sekian, dan nilai fungsi tujuan minimumnya itu sebesar 186.666.700 rupiah. Namun karena jumlah karyawan harus berupa bilangan bulat, maka digunakan integer linear programming. Maka diperoleh solusi integernya yang paling mendekati solusi optimumnya, yaitu X1 sama dengan 23 dan X2-nya itu sama dengan 24. Dengan total 47 karyawan dalam 2 shift, biaya tenaga kerja total yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dan nilai fungsi tujuan menjadi 47 dikali dengan 4 juta sama dengan 188 juta. Dari hasil tersebut, kendala kapasitas maksimumnya itu X1 ditambah X2 lebih kecil atau sama dengan 52. Nah, tidak aktif karena total tenaga kerja yang digunakan hanya 47, yang dimana masih berada di bawah batasan. Sementara itu, kendala ketersediaan jam kerja per pekan itu menjadi kendala paling mengikat yang ditunjukkan oleh nilai dual yang signifikan pada kendala tersebut. Nah, yang menandakan bahwa beban jam kerja mingguan itu menjadi faktor penentu utama dalam efisiensi alokasi tenaga kerja. Nah, dengan demikian temuan ini menunjukkan bahwa metode matematis layak dijadikan dasar pengambilan keputusan penjadwalan staf di Toserba. Terus selanjutnya yaitu analisis sensitivitasnya. Berdasarkan hasil analisis sensitivitas diperoleh kisaran keoptimalan yang menunjukkan seberapa jauh perubahan nilai koefisien fungsi tujuan maupun nilai kanan fungsi kendala masih mempertahankan solusi optimal yang sama. Nah, pada fungsi tujuan, kedua variabel keputusan itu memiliki allowable increase yang tidak terbatas dan allowable decrease sebesar itu 4 juta. Nah, sementara itu analisis terhadap nilai kanan fungsi kendala itu menunjukkan bahwa batas minimum shift pagi dan sore itu masih dapat dinaikkan hingga sekitar 33, di mana sekitar 3-4 orang tanpa mengubah basis solusinya. Sedangkan kendala kapasitas maksimumnya itu memiliki allowable decrease sebesar 5,33 atau sekitar 5-6 orang. Kendala ketersediaan jam kerja mingguan memiliki rentang perubahan yang lebih sempit dengan allowable increase 32 jam dan allowable decrease sekitar 20 jam. Melangkah ke bagian selanjutnya, yaitu analisis parametrik. Analisis parametrik digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan nilai koefisien fungsi tujuan, dalam hal ini adalah biaya gaji, maupun nilai kanan fungsi kendala dapat mempengaruhi solusi optimal yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil analisis kami, kisaran perubahan koefisien fungsi tujuan menunjukkan bahwa biaya gaji masih dapat dinaikkan tanpa batas dan dapat diturunkan hingga sekitar 4 juta rupiah tanpa mengubah solusi optimal. Sementara itu, untuk analisis pada nilai kanan fungsi kendala, terdapat 3 kesimpulan utama. Yang pertama, batas minimum pada setiap shift, jumlah pegawai pada setiap shift itu masih dapat dinaikkan sekitar 3-4 orang, sedangkan penurunannya tidak dapat dilakukan karena kendala ini bersifat aktif. Yang kedua, batas kapasitas maksimum karyawan masih dapat diturunkan sekitar 5-6 orang tanpa mengubah solusi. Dan yang terakhir, kendala jam kerja mingguan memiliki rentang
memiliki rentang perubahan yang lebih sempit, di mana jam kerja ini dapat dinaikkan hingga 32 jam dan dapat diturunkan sekitar 20 jam, di mana perubahan di luar rentang tersebut akan mengubah solusi optimal. Interpretasi atau hasil analisis ini memberikan gambaran mengenai stabilitas solusi optimal ketika terjadi perubahan pada parameter model, baik koefisien fungsi tujuan maupun nilai kanan fungsi kendala. Interpretasi pada koefisien fungsi tujuan memiliki batas kenaikan yang tidak terbatas dan penurunan hingga 4 juta, yang artinya selama biaya tenaga kerja karyawan tidak turun dari 4 juta rupiah, komposisi tenaga kerja optimal akan tetap sama. Sebaliknya, kenaikan biaya baik gaji maupun tunjangan dalam jumlah berapapun tidak mengubah solusi karena batas kenaikannya tidak terbatas. Yang kedua, interpretasi pada nilai kanan fungsi kendala. Ada 3 yang telah saya jelaskan. Yang pertama, kendala minimum tenaga kerja per shift. Batas ini masih dapat dinaikkan sekitar 3-4 orang tanpa mengubah solusi optimal, di mana ketiadaan batas penurunan menunjukkan bahwa penurunan minimum per shift tidak memengaruhi basis solusi. Dengan demikian, batas minimum shift bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan ketika ada kebutuhan penambahan staf pada jam yang ramai. Yang kedua, kendala kapasitas maksimum tenaga kerja. Batas maksimum total pegawai masih dapat diturunkan sekitar 5-6 orang sebelum solusi tersebut memiliki solusi yang baru. Sementara itu, batas kenaikannya tidak terbatas, yang berarti penambahan kapasitas tidak mempengaruhi struktur solusi karena jumlah pegawai optimal sudah berada jauh di bawah batas maksimum tersebut, sekitar 46 orang. Dan yang ketiga, kendala jam kerja mingguan, di mana kendala ini memiliki kisaran perubahan yang lebih sempit, yaitu dapat dinaikkan hingga 32 jam dan dapat diturunkan sekitar 20 jam, yang artinya kisaran yang sempit ini menunjukkan bahwa kendala ini merupakan kendala yang sensitif daripada model tersebut, di mana hal ini sejalan dengan nilai shadow price sebesar 666.666,7, yang artinya bahwa mengurangi 1 jam kerja minimum per minggu dapat menurunkan total biaya kerja sebesar 666.666,7 rupiah. Sementara kendala lainnya memiliki shadow price 0, sehingga perubahan kecil pada batasnya tidak memengaruhi hasil maupun biaya. Nah, oke, baik teman-teman, berdasarkan hasil analisis yang telah kelompok kami kaji, dapat kita simpulkan bahwa alokasi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh toko Grento Serba ialah sebanyak 23 orang pada shift pagi dan 24 orang untuk shift sore, dengan jumlah kapasitas biaya yang perlu dikeluarkan sebanyak 188 juta per bulannya. Adapun kendala batas minimum jam kerja per minggu merupakan faktor yang paling mengikat, sedangkan batas minimum shift merupakan faktor yang relatif fleksibel. Analisis yang telah kami lakukan dapat digunakan oleh toko Grento Serba sebagai petunjuk dalam pengaturan penjadwalan tenaga kerja di toko tersebut. Namun teman-teman, terdapat beberapa faktor lain yang perlu kita pertimbangkan dalam penyusunan pengaturan jam kerja, misalnya faktor manusiawi seperti dampak kelelahan oleh tenaga kerja dan lain-lain. Oleh karena itu, kami menyarankan penelitian selanjutnya untuk meneliti faktor-faktor tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.